Indonesia dikenakan tarif 32% untuk ekspor barang ke Amerika. Jadi ini adalah kebijakan dari pemerintah Amerika di bawah Presiden Donald Trump. Ini luar biasa banget. Ini seru banget. Jadi di video ini saya akan bahas apa yang akan terjadi. Sebenarnya tarif itu apa sih? Kamu harus ngerti dulu tarif 32% itu apa, maksudnya apa, tujuannya apa. Lalu kemudian apa dampaknya terhadap kamu. Lalu kemudian bagaimana kamu bisa memanfaatkan situasi ini. Saya akan share di video ini, makanya nonton sampai habis. Karena di bagian akhir video saya akan share gimana caranya supaya kamu bisa menyalip di tikungan malah mendapatkan keuntungan dari situasi seperti ini. Karena kita tahu tarif itu nggak cuma ke Indonesia, tapi seluruh dunia dikenain tarif. Maksudnya gini, tarif itu maksudnya gini. Jadi contoh Indonesia kena tarif 32%. Artinya kalau misalnya kamu adalah seorang pengusaha yang ekspor ke Amerika, maka waktu barangnya mau masuk ke Amerika itu kena pajak masuk atau kena bea masuknya deh. Kena pajak 32%. Jadi kalau misalnya kamu sekarang ngirim barang 1 juta gitu ya, 1 juta rupiah, maka begitu masuk itu akan menjadi 1.320.000. Kenapa? Karena ada 32% tarif masuk untuk semua barang dari Indonesia. Sesimpel itu sebetulnya penjelasannya. Nah, yang kena tarif ini nggak cuma Indonesia, tapi seluruh dunia. Itu lagi dikenain tarif tuh sama Amerika tuh, terutama negara-negara yang selama ini surplus perdagangan terhadap Amerika. Jadi Amerika ini kan sebenarnya Donald Trump ini kebijakannya adalah America First. Dia ingin menjaga dia ingin menjaga ekonomi di negaranya. Jangan sampai kok defisit terus perdagangannya dengan negara lain, makanya dia kasih tarif untuk ngelawan defisitnya itu. Nah, sebenarnya itu mindsetnya Donald Trump. Nah, sehingga banyaknya negara-negara pada dikenain tarif nih. Jerman, Italia, Prancis, pokoknya Eropa kena. Tetangga mereka, Kanada, di bawahnya, di selatannya ada Meksiko, kena semua tarif. Jepang, Indonesia tentu saja, Singapura, Malaysia, Australia, yang jelas-jelas adalah negara sekutunya, tetap semua dikenain tarif. Artinya tidak ada satupun negara di dunia ini yang luput, yang lolos dari kebijakan tarif. Nah, sehingga sekarang banyak nih negara-negara, misal Jerman, Prancis, lalu kemudian Jepang, negara-negara besar, ekonomi-ekonomi yang kuat, Cina apalagi, sekarang lagi memikirkan bagaimana caranya ngebales tarif itu. Jadi mereka dikenain tarif, mereka akan balas dengan tarif juga. Jadi barang-barang yang mau masuk ke Cina dari Amerika mau dikenain tarif. Pokoknya ini akan menjadi skenario perang dagang yang sebenarnya seru banget. Sekali lagi, seru banget sebenarnya bagi yang nggak terdampak. Kalau yang terdampak ya sedih. Nah, kalau kamu adalah seorang eksportir dan kamu hanya mengandalkan market Amerika untuk ekspor, ya saran saya mulai cari negara-negara lain sebagai tujuan ekspormu. Karena kalau kamu cuma ekspor ke Amerika, ya siap-siap barangmu menjadi nggak kompetitif lagi, karena nanti hargamu akan menjadi sangat mahal. Karena tujuannya dikenakan tarif itu adalah supaya negara-negara lain, ayo daripada kamu ngekspor ke Amerika, mendingan bikin pabriknya di Amerika aja. Nah, dan dibuktikan juga sekarang Donald Trump itu lagi memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan atau insentif-insentif bagi perusahaan-perusahaan yang mau berproduksinya di Amerika. Karena kalau dia berproduksinya di Amerika, otomatis penyerapan tenaga kerja di Amerika akan menjadi sangat tinggi sekali. Itu sebenarnya yang diincar oleh Donald Trump. Supaya menyerap tenaga kerja, mengurangi angka pengangguran. Pokoknya kebijakan Donald Trump itu adalah America First. Amerika, pokoknya kepentingan masyarakat Amerika tuh di atas galanya. Nomor satu pokoknya bagaimana meningkatkan ekonominya, menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran. Itu sebenarnya yang ingin dikerjakan atau dicapai oleh Donald Trump. Nah, kenapa kok Amerika berani memberlakukan kebijakan seperti itu? Berarti kan dia akan dimusuhin sama negara-negara lain kan, akan tidak disukai lah. Dia akan menjadi, kalau di sekolah itu kayak jadi anak yang ngeselin lah, yang pokoknya anak yang sok jago lah, pokoknya anak yang paling ngebos gitu kan. Kenapa Amerika berani kayak gitu? Karena Amerika itu adalah konsumen terbesar di dunia. Banyak negara yang perdagangannya sangat tergantung dengan daya beli atau konsumerismenya masyarakat Amerika. Makanya Amerika ngerasa, ya kalau nggak ada gua kan lu nggak bisa jualan.
kan gue market terbesar lu ya, suka-suka gue dong, gue yang punya duit. Nah kayak gitulah mindsetnya, makanya dia berani tuh bikin kebijakan seperti itu. Itu yang sebenarnya terjadi sekarang. Potensinya ke depan, ketika misalnya negara-negara ini mulai saling membalas, memberikan tarif dan segala macam, ini akan menjadi potensinya ya, saya nggak tahu apakah akan sejauh mana nih dampaknya. Potensinya adalah akan terjadi saling perang dagang antara negara-negara di dunia dengan Amerika. Potensinya ke arah sana, ada potensi ke arah sana. Sehingga akan terjadi ketidakpastian di dunia ini. Sedangkan yang namanya investor, yang namanya pebisnis, ya pengennya kepastian, pengennya sesuatu yang pasti-pasti aja. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak pasti, nah ini akan jadi gonjang-ganjing. Ketika terjadi gonjang-ganjing, nah inilah yang mengakibatkan yang terjadinya adalah harga saham anjlok, SP500 Standard & Poor's itu kayak apa ya, kayak IHSG-nya Amerika itu anjlok, saham-saham perusahaan besar seperti Tesla, Microsoft, Google ini pada anjlok semua. Kenapa? Karena para investor ingin mengubah investasinya, menaruh uangnya ke tempat yang lebih aman. Kemana misalnya? Ke emas misalnya. Emas kan lebih aman, jadi mereka tarik uangnya di saham, mereka taruh di emas. Tapi kemudian karena ada tarif dan segala macamnya ini lagi terjadi, gonjang-ganjing ini, sehingga apa yang terjadi? Yang namanya keuangan itu banyak perusahaan yang merugi. Ketika banyak pengusaha yang rugi, akhirnya uang dari emasnya mereka jual untuk nutup kerugiannya itu sendiri. Nah, ini menarik banget nih. Sehingga kemarin yang terjadi adalah harga emas turun juga. Nah, di tengah ketidakpastian ini sebenarnya kita di Indonesia itu bisa mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena di Indonesia kebanyakan mayoritasnya kan sebenarnya pemain UMKM. UMKM itu tidak ekspor impor. UMKM itu sebenarnya psikologi bisnis yang lebih ke dari kita untuk kita. Bener ya? Jadi bikin barang sendiri dijual ke sekelilingnya atau untuk market domestik aja. Nah, inilah keuntungannya, sehingga karena tidak terlalu banyak ekspor impor, lebih ke internal di Indonesia aja, kekuatannya menjadi sebenarnya tidak terlalu tergantung dengan kondisi Amerika, Eropa ngapain. Nah, ini sebenarnya terbukti juga pada saat COVID kemarin, pada saat terjadi pandemi COVID, Indonesia ini bisa bertahan nih. Ekonomi bisa tetap bertumbuh 3-5% pada waktu itu. Kenapa? Ya karena bisnisnya adalah dari kita untuk kita, buat internal kita aja nih. Dan itulah yang terjadi di 80% ekonomi di Indonesia, karena memang UMKM itu mainnya di sana. Jadi nggak peduli tuh mau ekspor kena tarif, mau apa, nggak masalah, karena ya sekali lagi hanya untuk market domestik dalam negeri aja. Itulah kelebihannya ekonomi di Indonesia, sangat kuat sekali ekonomi domestiknya. Kamu bisa apa? Apa yang bisa kamu lakukan di sini? Sebenarnya, kalau saya ketemu dengan teman-teman saya gitu ya, ketemu dengan circle saya, misalnya saya ketemu kemarin seorang afiliator TikTok yang omsetnya sebulan 1 miliar. Saya tanya, ada impact-nya nggak dengan pemberian tarif oleh Amerika? Dia bilang nggak ada. Dan dia bilang cuma satu, yang penting jangan sampai TikTok di-ban lagi. Kalau TikTok di-ban dia nangis. Tapi Amerika ngasih tarif apa, dia nggak peduli sebenarnya. Yang penting jangan diganggu aja TikToknya. Udah seperti itu, sesimpel itu. Omsetnya 1 miliar. Beberapa teman saya yang main di TikTok affiliate juga omsetnya ada yang 500 juta, ada yang 100 juta, ya dia nggak peduli. Nggak ngefek, nggak ada pengaruhnya. Sesimpel itu. Makanya kalau misalnya kamu menguasai skill-skill yang kamu perlukan untuk bisa survive di tengah gonjang-ganjing, ini enak banget sebenarnya. Ingat loh, di tengah gonjang-ganjing, sekali lagi, saya punya 2 jiwa. Jiwa kemanusiaan dan jiwa kapitalis. Jiwa kemanusiaan saya ingin sekali membantu teman-teman supaya bisa survive di tengah gonjang-ganjing ekonomi dunia saat ini. Tapi jiwa kapitalis saya sebenarnya ingin lebih banyak lagi orang yang menggoreng isu ini supaya makin chaos, makin gonjang-ganjing. Dan di sanalah saya dan circle saya yang para investor, para pengusaha, kita bisa dapat investasi dengan harga yang sangat murah sekali. Sangat murah sekali.
Banyak banget loh teman-teman saya yang kemarin IHSG pas turun 70%, oh mereka nyerok, oh cuan gede banget. Mereka nyerok, harga sahamnya mulai naik lagi, oh mereka udah cuan sekarang, oh happy banget. Karena saya dan circle ring satu saya adalah pemain properti, kita banyak banget dapat deal yang bagus, banyak banget dapat deal-deal yang bagus. Bayangin, saya bisa dapat deal properti, nggak usah bayar cicilan sampai 5 tahun ke depan. Saya ngambil properti bareng teman-teman saya, ini kita garap semua, kita sikat semua nih, baru bayar cicilannya 2030. Semantap itu deal-deal yang ada sekarang. Kenapa? Karena gonjang-ganjing ekonomi. Jadi sekali lagi, jiwa kapitalis saya inginnya, saya seneng banget kalau misalnya ada influencer yang mengatakan, wah Indonesia gelap, Indonesia kritis, Indonesia lagi krisis. Saya seneng banget, akan ada banyak banget deal-deal yang bagus. Sekarang bayangin, beli properti free PPN. PPN digratisin oleh pemerintah. Kenapa? Untuk menstimulus orang-orang supaya beli properti. Kenapa perlu distimulus, diberikan stimulus seperti itu? Ya karena dianggap pasar lagi turun, lagi drop karena gonjang-ganjing. Jadi jiwa kapitalis saya sebenarnya seneng banget kalau misalnya semakin gonjang-ganjing, karena saya tahu inilah waktu yang tepat buat investasi, buat beli barang-barang, beli aset murah. Tapi sisi kemanusiaan saya ingin membantu sebetulnya kamu terutama yang nonton video ini, supaya kamu bisa bersaing, berkompetisi, mendapatkan competitive edge, mendapatkan, memiliki nilai tambah, supaya kamu bisa bersaing, mendapatkan ilmu, mendapatkan skill-skill yang bisa memberikan kamu income yang besar, sehingga kamu bisa memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan income, lalu kemudian kamu bisa investasi dan bisa beli aset-aset ketika harga lagi murah-murahnya. Masalahnya kalau kamu nggak punya income, ya kamu nggak bisa beli aset. Beli aset pakai apa? Nggak bisa. Kamu harus punya income, kamu harus punya cash flow di rekeningmu supaya kamu bisa berinvestasi. Bahkan ketika saya beli properti tanpa modal, bener-bener tanpa modal. Bayangin, saya bayar 5 juta buat booking fee, 10 juta buat booking fee, tapi ketika akad, saya dapat uang 100 juta. Saya dapat uang 200 juta. Kenapa? Itulah stimulus dari pemerintah, supaya orang pada beli properti. Bagi para investor, ini saatnya beli. Nah, supaya kamu bisa menjadi investor, kamu perlu cash flow dalam rekeningmu, kamu harus bankable. Bank harus melihat kamu bisa dipercaya, memiliki cash flow, makanya kamu harus punya income. Supaya kamu punya income, kamu harus punya skillnya. Kamu harus punya skill-skill, keterampilan-keterampilan yang membuatmu bisa dibayar mahal. Itulah yang namanya apa? High income skill. Pertanyaannya, kamu udah punya high income skill belum? Kamu punya smartphone. Smartphone-mu ada sosial medianya lengkap tuh. Ada TikTok, ada Instagram, ada X atau Twitter, ada YouTube. Pertanyaannya, medsos ini udah menghasilkan uang berapa buatmu? Padahal kalau kamu ngerti caranya, kalau kamu tahu caranya, tanpa modal kamu bisa ngasilin seperti teman saya 1 miliar per bulan. Omset hanya jadi afiliator TikTok. Kamu nggak usah ngomong 1 miliar deh. Anggap aja ketinggian ya buat buat pemula. 10 juta aja dulu per bulan. Bisa nggak? Ya sangat bisa. Sangat bisa. Kalau kamu bingung mulai dari mana, saya udah tulis bukunya. Scroll Like Cuan. Di buku ini kamu akan belajar gimana caranya menghasilkan uang dari media sosial. Membuat media sosialmu menjadi mesin income. Kamu pemula, nggak ngerti dari mana, nggak usah khawatir, karena buku ini menjawab 2 pertanyaan. Langkah awalnya apa dan mulainya dari mana. Dari nol sama sekali kamu bisa baca buku ini. Nah, sekarang lagi pre-order, kamu bisa akses, kamu bisa dapat bonus mendapatkan e-booknya kalau kamu pesan bukunya sekarang juga. Nah, dia ada linknya di bawah. Selama kuota masih ada, kamu akan dapat bonus e-book. Kalau kuotanya udah habis, bonus e-booknya saya tutup. Sesimpel itu. Jadi, investasi leher ke atas sangat penting sekali. Investasi leher ke atas. Ingat tuh, kalau kamu investasi leher ke atas, kamu punya skillnya, kamu praktekin skillnya, kamu bisa punya income. Kalau kamu udah punya income, kamu bisa invest. Dan sekarang adalah saat yang terbaik buat kamu berinvestasi. Percuma saya ngajarin kamu beli properti tanpa modal, beli saham yang murah, beli saham yang rajin bagi dividen, beli saham yang naik yang capital gain-nya tinggi, membuat propertimu bisa menghasilkan uang. Percuma saya ngajarin itu kalau misalnya kamu sendiri nggak punya cash flow yang baik,
kamu sendiri nggak punya income yang baik, sehingga ketika kamu mau beli properti malah ya bank nolak kamu. Ketika bank nolak kamu ya percuma, ngapain juga. Mendingan saya ngajarin, mendingan saya sharing gimana caranya supaya kamu bisa punya bisnis dari media sosial. Yang saya yakin kamu udah punya media sosial, dan saya pengen kamu bisa menghasilkan jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Syukur-syukur bisa miliaran dari media sosial lewat buku ini. Oke? Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini. Ingat loh, kesempatan itu nggak datang berkali-kali. Bisa jadi ini adalah kesempatan terbaik dan terakhirmu untuk bisa memanfaatkan kondisi gonjang-ganjing. Kamu bisa menyalip di tikungan dan menjadi orang kaya. Setiap krisis adalah kesempatan untuk munculnya orang kaya baru. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.